Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Supriyatna di channel Rizky Latif, yang mana kesempatan kali ini kita akan membahas langkah-langkah penanaman bawang yang harus dilakukan oleh para petani bawang merah. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah lahan, ya. Persiapan lahan yang maksimal, yang artinya harus kita lakukan penggulutan. Dan ini kebetulan ini gulutan yang kemarin panen. Nah, kita sudah gulut lagi, kita sudah lakukan penjemuran. Setelah kita olah lahan, kita jemur lahan kita selama kurang lebih 5 hari atau 1 minggu, minimal ya 1 minggu. Nah, dan ini contohnya proses penjemuran yang sudah kita lakukan selama 1 minggu kurang lebih, sambil melakukan perapihan perlahan agar nanti tidak keteteran waktu kita akan melakukan proses yang selanjutnya. Setelah kita lakukan penjemuran supaya mensterilisasi patogen yang mungkin masih ada di tanah. Itu tujuan pertama untuk penjemuran lahan. Keduanya yaitu kita persiapan setelah olah lahan, kita mulai penggulutan perapihan. Setelah kita melakukan perapihan, tahapan berikutnya yaitu penaburan kompos pada media tanah, ya, yang sudah kita gulut ini kita akan tabur saja di atasnya menggunakan arang sekam ataupun biochar, ya, yang kita menggunakan biochar dari Kemiri. Selain biochar, kita juga sudah masukkan kompos kohe, ya, di atasnya tadi, di atas gulutan. Dan ini ada pun tambahannya yaitu menggunakan daun bambu dan serat bambu, yang mana kita sudah lakukan pencacahan pada daun bambu dan serat bambu. Dan ini contohnya. Dan daun bambu ini kita ambil dari kebun bambu yang ada di wilayah kita, memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Nah, ini contohnya daun bambu yang masih utuh. Dan ini adalah salah satu serat bambu, ya, limbah juga dari pabrik tusuk sate. Nah, mungkin itu salah satu bahan untuk tambahannya, dan kita akan fermentasi selama 24 jam menggunakan IE4 dan tetes tebu atau molase, hanya untuk sekedar stimulan. Lalu kita basahi karena ini di musim kemarau, dan sistem kita sistem kering menggunakan alat namanya sprinkle yang sering kita bahas. Dan ini lahannya tidak terang, masih banyak pohon, tetapi alhamdulillah hasil kemarin maksimal juga. Nah, ini mudah-mudahan tanam kedua kita rubah polanya, yaitu metodenya sama, tetapi di medianya yang kita akan ganti atau kita tambah lagi. Selain kompos, kita tambah dengan menggunakan serat bambu. Nah, serat bambu dan daun bambu nanti untuk penimbunan di atas lahan kita ini. Setelah kita tanam ataupun sebelum tanam, kita akan timbun lahan ini menggunakan serat bambu ataupun daun bambu. Itu mungkin yang akan ada perbedaannya dengan yang kemarin tidak menggunakan serat bambu, tetapi setelah ditanam baru serat bambu. Kali ini kita coba sebelum tanam langsung serat bambu. Itu yang kedua. Setelah kita gulut perapihan, nanti kita siram sebasah mungkin. Lakukan penyiraman sampai basah, betul-betul basah tuh 3 hari kurang lebih. Nah, setelah itu persiapan benih. Nah, pemilihan benih itu salah satu langkah ke-1, ke-2, ke-3 yang memang harus kita lakukan. Pemilihan benih yang bagus, ya, benih yang memang sertifikasi. Nah, kita coba lagi benih baru, bukan benih baru ya, kita ambil lagi benih yang sejenis. Tadinya mau beda jenis, tapi kita coba lagi dengan satu jenis, yaitu jenis Bima. Kita pesan kemarin, alhamdulillah sudah dikirim.
kemarin sudah sampai, dan sekarang mulai kita pengirisan ya. Kurang lebih lahan ini akan siap selama 3 hari. Jadi kita akan lakukan pengirisan bawang. Nah, kita iris separuh ataupun 70%. Setelah kita iris, mungkin selesai 2 hari. Nah, nanti kita akan lakukan perendaman menggunakan asap cair. Langkah berikutnya yaitu perendaman menggunakan asap cair ataupun booster yang diproduksi oleh Biang Rebung, booster tanaman. Nah, ini salah satu andalan kita yang alhamdulillah kemarin berhasil ya. Kita hanya menggunakan ini dan bebas pestisida. Itu melakukan perendaman ini ketika sudah selesai pengirisan, kita rendam melakukan kurang lebih 4 jam atau 5 jam menggunakan Biang Rebung dengan dosis 10 ml per liter air ya. Lalu kita tiriskan 1 malam. Nah, nanti setelah akar mulai keluar baru kita tanam. Nah, ini baru proses penyiraman. Mudah-mudahan 3 hari ke depan kita akan lakukan penanaman. Mungkin dengan jarak akan kita perbaiki, jarak tanam kita akan lebih rapatkan lagi. Kemarin 25 cm, sekarang rencana 20 cm saja. Mungkin itu langkah-langkah kawan-kawan proses penanaman bawang. Pertama, lahan. Kedua, pemilihan benih. Ketiga, nutrisi ataupun persiapan bahan yang harus kita siapkan adalah kompos yang baik ya, dengan pola organik ataupun semi organik ataupun bebas pestisida, apapun itu sebutannya, yang penting menghemat biaya 50%. Ya sudah kita lakukan kemarin analisa kita, alhamdulillah kita tembus menggunakan biaya 50%, mengirit biaya separuh lebih ya, separuh lebih. Bahkan analisa kemarin luar biasa, tapi kita belum bisa pastikan, makanya kita akan ulangi lagi dengan metode hampir mirip ya. Sistem kering di lahan yang sesempit ini, ruang geraknya ya tidak terang ya, artinya masih banyak pepohonan. Ini bisa juga dilakukan di lahan pekarangan rumah. Itu kita akan tanam lagi, kurang lebih bibit kita siapkan 1 kintal karena lahan kita tambah menjadi 2.500 kembali di sana, sebelah sana. Ya, di sebelah sana itu kita juga sudah siapkan lahan juga. Jadi kita tanam kurang lebih 5.000 ya, setengah hektar lah, kurang lebih setengah hektar. Nah, mudah-mudahan nanti kita akan kabari lagi, kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Maka dari itu terima kasih atas supportnya kawan-kawan subscriber ataupun kawan-kawan petani bawang, dan jangan lupa di like, di subscribe channel saya, yaitu channel Rizky Latif. Mudah-mudahan subscribe saudara semua bisa jadi berkah untuk kita semua. Mungkin itu saja dulu dari saya ya. Nanti juga akan saya share kembali video berikutnya, proses penanaman, perawatan, dan lain-lain. Intinya di sini saya ingin berbagi sedikit tata cara bertani bawang yang sangat sederhana ya, dan mengirit modal. Nanti cerita lebih banyak mungkin di video-video berikutnya. Saya akan sampaikan apa-apa saja yang akan kita masukkan ke dalam tanaman kita. Dan video kali ini hanya membahas apa saja harus kita lakukan ketika kita mau tanam bawang merah ya. Walaupun di cuaca kemarau seperti ini ya, kita tetap upayakan tetap bisa konsisten menanam bawang. Yang pertama, olah lahan yang baik. Kedua, pemilihan bibit. Ketiga, media ataupun kompos yang sudah difermentasi dengan baik.
Sementara itu dulu dari saya. Nanti kita sambung lagi di video berikutnya. Terima kasih dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.